sama aja ya. Sama aja. Sudah, sama aja. Nanti yang lain. Itu di sini aja, nanti. Iya sudah. 9 ya. Aku tuh kapan tuh? Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, Wilayah Tarakan dan Bunyu. Yang kami hormati Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tarakan, Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Tarakan, pihak Ice Hardware Kota Tarakan, pihak Starprint, pihak Indo Home Depot Kota Tarakan, pihak FIF Group Kota Tarakan, pihak Ekuator TV, pihak Nusantara Sakti, pihak Telkomsel, pihak PT Phoenix Resource International, pengawas pembina SMK Negeri 4 Tarakan, pengurus Komite SMK Negeri 4 Tarakan, Kepala SMK Negeri 4 Tarakan, para guru dan tenaga kependidikan SMK Negeri 4 Tarakan, serta seluruh tamu undangan yang hadir pada kegiatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan Job Fair SMK Negeri 4 Tarakan dengan tema Boundless Innovation Eksplorisasi Teknologi Terbaru di Dunia Kerja. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, serta siswa-siswi yang kami banggakan, sebelum memulai kegiatan ini, izinkanlah kami selaku Master of Ceremony pada kegiatan ini bersama saya Rifki dan rekan saya Ulan yang akan membantu acara kita pada hari ini sampai dengan selesai. Untuk membuka rangkaian kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada tamu yang terhormat, selanjutnya mari kita saksikan penampilan tari pembukaan yang merupakan persembahan oleh siswa-siswi SMK Negeri 4 Tarakan. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah tari kreasi. Tarian ini merupakan tarian Dayak yang dilakukan berpasangan dengan memadukan gerakan gagah perkasa dari seorang pria suku Dayak dan kelemah lembutan wanita suku Dayak Kalimantan. Wanis.
Itulah tadi penampilan tari pembukaan dari siswa-siswi SMA Negeri 4 Tarakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Rangkaian acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kaltara. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Melengkap ke rangkaian acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Raihan Langgeng Abiyu SPD. Kepada Bapak Raihan Langgeng Abiyu SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan dan Bunyu, yang terhormat Kasih Pembina SMK, yang terhormat pengawas pembina SMK Negeri Patarakan, yang terhormat kepala sekolah SMK Negeri Patarakan, yang terhormat ketua komite SMK Negeri Patarakan, yang terhormat kepala dinas perindustrian dan tenaga kerja Kota Tarakan, yang terhormat ketua RT 31, yang terhormat Kepala SMAN Patarakan, yang terhormat pihak Karpin, pihak ETS Group Tarakan, pihak Telkomsel, pihak Ekuator TV, dan pihak Etetronic Resources International. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat Allah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu digunakan pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, kepada para sahabat, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, Bapak Ibu dan para tamu undangan, sedikit saya akan menyampaikan laporan kegiatan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para panitia, rekan-rekan panitia yang sudah bekerja ekstra untuk kita bisa menyelenggarakan job fair di SMK Negeri Patarakan. Jadi Bapak Ibu dan para alumni, job fair di SMK Patarakan ini merupakan job fair pertama yang sekolah kami adakan. Baik, adapun bentuk kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, di hari tanggal 29 Agustus 2024, merupakan hari Kamis, dan tanggal besok 30 Agustus 2024 di hari Jumat. Adapun anggaran untuk job fair di SMK Negeri Patarakan ini bersumber dari SMK Pusat Unggulan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak perusahaan yang telah bekerja sama untuk bisa mensukseskan acara job fair di SMK Negeri Patarakan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang telah mewadahi dan memfasilitasi informasi sehingga bisa terlaksananya kegiatan job fair di SMK Negeri Patarakan ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Birul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, shalom, santri, namo buddhaya, salam kebajikan pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Raihan Langgeng Abiyu SPD atas laporannya. Para tamu yang terhormat, acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SMK Negeri Patarakan, Bapak Alias Imran SPD.
Kepada Bapak alias Timbalan SPD dipersilakan. Satu dua. Pantun Pak Eko. Sungai Kayan airnya jelas. Tempat berenang anaknya Pak Camat. Jika saya mengucapkan salam, harap dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati pengawas pembina SMK Negeri Masyarakat, sahabat saya Bapak Eko Dani, bersama Pak Eko dan istrinya, pengawas juga. Wah, Anies langsung nengok saya, kenapa ngomong gitu bagus. Pengawas SMK Kota Tarakan, Ibu Agustin Anies. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri Masyarakat, yang saya hormati pihak usaha industri yang berpartisipasi dalam kegiatan ini, antara lain dari ini bacanya apa nih Pak? Yang dari Aceh Hardware Kota Tarakan. Nah, kalau salah dibetulkan sendiri ya Bu. Mana ibunya? Bapak? Oh siap. Yang kedua Starprint Tarakan, Ibu juga. Ada di Starprint. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Indo Home Depot Kota Tarakan, yang mana nih? Belum hadir. Yang saya hormati perwakilan dari FIF Group Kota Tarakan. Sudah ada. Yang kami hormati Ekuator TV. Belum ada juga. Ini sungguh-sungguh benar nih Bang. Ini job fair di judul keseluruhan di barang ini kan, mempertemukan antara calon pekerja dengan dunia usaha ini. Saya tanya ini sungguh-sungguh apa enggak ini. Kemudian yang saya hormati yang mewakili Nusantara Sakti, ada? Ya, terima kasih banyak. Yang saya hormati yang mewakili Telkomsel Tarakan, Ibu. Kenapa Bu? Oh ya, terima kasih ya Bu ya, sudah berkenan datang. Kemudian yang saya hormati perwakilan dari PT Phoenix Resources International, ada? Ah ya, yang saya hormati Bapak yang mewakili dari Dinas Tenaga Kerja Kota Tarakan. Yang saya hormati Ketua RT 31 Pengungsian, dan yang saya banggakan guru-guru hebat SMK Negeri 1 Tarakan beserta staf dan usaha, dan seluruh peserta didik SMK Negeri 4 Tarakan, dan seluruh alumni yang diundang pada kesempatan yang sangat baik ini dalam rangka mengikuti kegiatan yang luar biasa ini. Hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat nikmatnya semata kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di halaman SMK Negeri 4 ini dalam rangka mengikuti suatu kegiatan yang sangat strategis ya, yaitu yang diberi tema Job Fair SMK Negeri 4 Tarakan dalam rangkaian SMK Negeri 4 ini dinobatkan oleh Kementerian Pendidikan sebagai sekolah SMK pusat perguruan. Kemarin sedikit yang mengganjal Pak Kepala Sekolah, tadi saya berbincang-bincang sama Pak Eko, ini kan adalah merupakan ajang untuk mempertemukan antara pihak dunia usaha dan industri dengan calon-calon tenaga kerjanya.
ya, khususnya alumni SMK 4 Tarakan dan alumni SMK lain, bahkan masyarakat Tarakan secara umum. Tetapi saya melihatnya porsi yang disiapkan oleh pihak panitia bagi para alumni kepala tidak terisi. Izin angkat tangan yang alumni, coba angkat tangan. Kan, Ibu dari kerja, ya, alumni 2 orang sendiri. Alumninya hanya memang sendiri yang diundang Pak Kepala Sekolah. Ada banyak yang diundang. Oh, kita positif thinking saja lah, bahwasanya mereka masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan mereka selamat sampai di sini ya. Dari informasi yang saya dengarkan dari 8 perusahaan yang saya sebutkan tadi, ada 10 katanya. Ada 10 calon tenaga kerja yang akan direkrut. Sedikit memang, tapi tidak apa-apa. Ya. Nah, oleh karena itu, ke depannya saya mengharapkan supaya kegiatan-kegiatan seperti ini agar betul-betul lebih dimaksimalkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwasanya keberadaan SMK itu tidak bisa dilepaskan dari dunia usaha, dunia industri atau dunia kerja. Itu sudah pasti. Kenapa? 2 lembaga besar ini namanya SMK dan Dudika tadi, apapun sebutannya, ya, tentu di dalam prosesnya SMK tidak bisa menyelesaikan, menamatkan pendidikannya tanpa didukung oleh Dudika tadi. Antara lain melalui apa? Pertama sekali mestinya kurikulum SMK biar link and match itu, kurikulum mestinya disusun bersama. Begitu kata pengawas, kurikulum disusun bersama sehingga materi-materi kompetensi pelajaran yang diberikan di sekolah nyambung dengan dunia kerja yang sesungguhnya. Itu peran Dudika. Yang kedua, teman-teman dari dunia usaha, dunia industri maupun dunia kerja itu dapat menjadi guru di sekolah sebagai guru tamu. Itu bukan sekolah ya. Boleh menjadi guru tamu, terutama berkenaan dengan kompetensi-kompetensi yang berkaitan dengan jurusan yang ada di sekolah masing-masing. Yang ketiga, peran Dudika apalagi tempatnya melaksanakan kegiatan PKL, praktek kerja lapangan sampai dengan 6 bulan. Yang keempat, uji kompetensi. Uji kompetensi. Tidak bisa sekolah melaksanakan sendiri tanpa didukung oleh dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Karena yang punya kompetensi untuk menerbitkan sertifikat kompetensi itu adalah Dudika tadi. Yang kelima, diharapkan lulusan SMK seperti yang kita laksanakan sekarang ini, ya, pihak Dudika menampung atau menerima mereka menjadi karyawan tenaga kerja di perusahaan yang masing-masing. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah bahwasanya SMK ini tidak bisa dilepaskan daripada keberadaan dunia usaha dan industri dan bekerja. Oleh karena itu, sinergi ke depannya harus selalu semakin ditingkatkan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira saya tidak berpanjang lebar, menambah-nambah sedikit saja. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, sebenarnya saya mau memberikan wejangan terhadap alumni-alumni itu cuma 1 orang gitu Pak. Kepada seluruh peserta didik atau siswa yang mendengarkan saya, dan kesempatan yang sangat baik ini saya berpesan untuk dapat bersaing dengan dinamika luar biasa di luar sana ketika masuk dalam dunia usaha, dunia kerja, ada 3 hal yang harus dimiliki oleh para peserta didik. Apa itu? Sudah sering disampaikan oleh Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Bekali diri dengan pengetahuan, bekali diri dengan kompetensi, keterampilan, dan yang terakhir bekali diri dengan karakter, sikap, sifat yang bagus. Ada penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki kompetensi
dan pengetahuan yang bagus itu kalah bersaing dengan orang-orang yang memiliki karakter yang baik. Saya kasih satu contoh sederhana saja lah. Satu contoh saja. Ada orang pengetahuannya bergerak profesor doktor. Kompetensinya dalam bidang tertentu tidak diragukan lagi. Tapi mengakhiri karirnya sebagai profesor doktor, mengajar mungkin di beberapa perguruan tinggi, bekerja di berbagai bidang karena dibutuhkan kompetensinya, akhirnya mendekam di penjara karena karakternya, sifatnya yang tidak bagus, memanfaatkan jabatan dan kemampuannya mengambil hak-hak orang lain dalam korupsi. Itulah yang namanya sikap. Maka sikap meskipun ditempatkan di urutan ketiga dalam hal yang saya sebutkan tadi, itu tidak kalah pentingnya dari pengetahuan dan kompetensi. Inilah hal-hal yang sedikit yang saya sampaikan pada Bapak dan Ibu sekalian. Kesempatan yang sangat baik ini, saya mengharapkan supaya kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik, mempertemukan antara calon tenaga kerja dengan perusahaan, dan terekrutlah nantinya sekian orang yang memang diharapkan, tentu sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan masing-masing. Ya, walaupun cuma 10, tapi kalau 10 ini semuanya betul-betul memenuhi syarat dan SMK 4, ini sudah luar biasa, dan kedepannya harus selalu dilakukan peningkatan. Tidak hanya sekedar menjalankan programnya SMK Pusat Unggulan. Tempat kepala sekolah yang dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa judulnya? SMK Negeri 1 Tarakan, temanya nih kayaknya ya. Ya, Jofair SMK Negeri 1 Tarakan dalam maafkan saya. Kalau ini nanti saya mau ke SMA 1, bisa aja nanti di SMA 1 saya berkata SMK 4 di depan teman-teman guru SMK SMA 1. Karena dari sekolah ke sekolah, begitu saya berdiri di depan sekolah yang lain, saya masih ingatkan lama. Kenapa saya sering mengucapkan SMK 1? Karena 15 tahun saya di SMK 1, rasanya turun mood saya. Gitu loh, 15 tahun mengajar di SMK 1, Pak. Jadi kadang-kadang masih terpikir saya SMK 1, katanya ternyata posisinya sekarang udah beda. Gitu. Nah, teman saya Pak Alias, SMK 1 dan yang lainnya. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Ya, nanti salah ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Jofair SMK Negeri 4 Tarakan dalam rangka melaksanakan program SMK Pusat Unggulan, saya nyatakan sesi dibuka dan dapat dilanjutkan. Ya, tantunya baru saya bikin tadi pagi, tanto dibacakan. Ke Jakarta menenteng naskah, maksud hati mencari kerja. Semoga acara ini membawa berkah, mempertemukan Dubika dan pencari kerja. Demikian di dalam berdiri, jika ada kata yang salah mohon dimaafkan agar tenang di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, Wilayah Tarakan dan Binu, Bapak Mustari MPD. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMK Negeri 4 Tarakan kepada Bapak Alias Imran SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Mohon izin, yang semestinya tadi saya membuka oleh Bapak Dinas sebab acap lagi ada kegiatan pukul 9
SMA 1. Beliau minta didahulukan. Mohon maklum. Sebelumnya saya sapa dulu kepada Bapak Ibu, teman-teman yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina, Bapak Eko, dan Ibu Anis selaku pengawas pembina di SMK 1. Tidak salah. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu Yudi yang tadi sudah disebutkan, ada 8 ini. Dan yang saya hormati Bapak Ketua yang selama ini selalu kolaborasi dengan sekolah kami, lalu menjaga komunikasi yang baik. Terima kasih Bapak. Dan yang saya hormati kepada Bapak Ibu SMK yang sudah kami undang dan siswa-siswi yang datang, dan tentunya juga alumni. Sebetulnya alumni kita undang semua Bapak Ibu. Cuma memang ada yang datangnya di atas jam 8. Sebab kegiatan sampai jam 12 siang. Memang ada kita undang semua. Dan alumni-alumni sekolah SMK yang lain. Bahkan SMK swasta. Nah, undang semua. Dan terima kasih Bu Endak membawa satu kelas SMK 1. Ini UPW AKL. Dan dibilang Pak Acap tadi saya 15 tahun di SMK 1. Ya, memang ya kami satu kelompok. Dan alhamdulillah saya melihat ada alumni SMK 1 juga sebetulnya AC atau S ya. Ya. Dulu di Tata Boga. Sudah menjadi pejabat di sana, alhamdulillah sudah punya. Itu bukti bahwa lulusan SMK bukan kaleng-kaleng. Baik Bapak Ibu, saya sampaikan singkat saja. Kegiatan ini tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Cabang bahwa ini adalah kegiatan SMK Pusat Unggulan yang kami dapat tahun ini atas bimbingan dan binaan Bapak Eko selaku pengawas. Dan kami juga ada Bapak Komite mungkin tidak sempat datang pada pagi ini sebab ada kegiatan. Dan ini adalah kegiatan, ada 15 kegiatan yang mesti kami selesaikan tahun ini. Dan salah satunya adalah kegiatan yang kita lakukan pagi ini. Kami sesuai dengan misi vokasi bahwa lulusan SMK itu tidak untuk kuliah. Lulusan SMK itu tidak untuk kuliah, tapi bisa kuliah. Salah satu buktinya adalah apa yang kita lakukan pagi ini. Itu menunjukkan bahwa lulusan SMK itu memang dibutuhkan, apalagi nanti dan yang di Juanda juga ada perusahaan, dan itu juga kita sudah masuk semua, alhamdulillah nanti juga ada. Dan teman-teman studi selama ini juga sudah kita komunikasikan bagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang tadi. Kita juga mengundang di dalam hal guru tamu. Tahun itu ada 2 kali, tapi kita akan tingkatkan setahun menjadi 4 kali. Dan alumni kami juga sudah banyak yang diambil oleh Budi untuk melanjutkan setelah PKL tahun lalu, 2 tahun yang lalu, dan tahun lalu juga lulusan kami langsung di second MOU dengan siswa kami untuk melanjutkan. Jadi tidak lagi sekolah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, tahun ini ada siswa kami, 10 siswa kami magang di Jepang. Ada 10 siswa kami magang di Jepang yang saat ini sudah masuk bulan kedua pendidikan di Bekasi, pendidikan bahasa dan budaya Jepang. Ya, ada 10 siswa kami pendidikan bahasa dan budaya Jepang di Bekasi. Pekan lalu kami sudah melakukan Zoom meeting melihat
kondisi siswa kami dengan LPK yang membantu. Dan alhamdulillah minggu ini, pekan ini sudah dilakukan tes oleh perusahaan Jepang. Dan kami sudah melihat anak-anak kami sudah bisa bahasa Jepang walaupun belum maksimal, tetapi alhamdulillah ya komunikasi sudah menggunakan bahasa Jepang dan kami hanya menyambung saja. Kami nggak paham bahasanya apa. Tapi ya alhamdulillah kami sangat senang bahwa selama 2 bulan ini anak-anak kami dilatih di sana. Apa yang dikatakan Pak Kepala Cabang ini betul. Kami komunikasi dengan pihak LPK bahwa di Jepang itu tidak mementingkan nilai yang tinggi. Mau nilaimu tinggi, mau apapun, selama attitude-mu jelek, you nggak dipakai. Itu bahasa. Maka di Jepang itu lebih mengutamakan attitude, sikap dan tingkah laku yang baik. Maka itu yang kami sampaikan kepada siswa kami juga menerangkan 5S untuk mendidik attitude dan sikap anak kami selama di sekolah. Selanjutnya juga tahun ini kami memagangkan 10 siswa di Bandung dan Sulawesi, ada juga di Balikpapan. Dan tidak hanya siswa, Bapak Ibu, pendidik kami pun ini ada 2 yang sedang menuju Klaten, magang selama 1 bulan. Dan bulan 11 nanti ada 3 lagi pendidik kami akan kami magangkan juga selama 1 bulan. Peningkatan kompetensi pendidik. Jadi tidak hanya siswanya yang kita tingkatkan, kita magangkan, maka pendidiknya pun penting. Jadi pulang sudah bawa ilmu yang baik. Pengennya sih pendidiknya juga mau kami bawa ke Jepang, tapi masih pesan tiket pesawat. Belum dapat pesawat. Cuaca tidak mendukung, kelihatannya. Alhamdulillah terapi pagi ini cuaca tidak terlalu panas. Dan kami juga mohon maaf Bapak Ibu, kondisi lapangan kami belum masuk aspal, ya kan? Dan belum disemenisasi, jadi apa adanya. Jadi mohon dimaklumi kalau hujan yang begini, kalau panas ya agak teduh, ya. Tapi itu tidak membuat kami down, bahwa kami tetap memacu semangat untuk maju. Jangan lihat gedung kami, jangan lihat alat kami, tapi lihatlah hasil yang kami lakukan. Kami siap. Kalau gedung dan alat kami diadu, kami kalah. Tapi kalau kompetensi, coba dulu. Ya. Kalau tahun kedua kami sudah melakukan ini, kami lolos LKS walaupun belum masuk nasional, tapi kami sudah sampai ke puncak nasional. Alhamdulillah tanggal 17 ini kami akan mewakili lagi satu-satunya sekolah yang lulus FLS2M, film pendek akan menuju nasional. Walaupun ya begini, sampai di sana alat yang 15 juta, kami cuma bawa alat yang 5 juta. Tapi kompetensi boleh diadu. Nah, alat gedung bukan hambatan buat kami, sebab kami punya pendidik dan tenaga kependidikan yang hebat, yang tangguh. Dan kegiatan ini pun juga didukung oleh panitia sepenuhnya, teman-teman semua. Ya, terima kasih. Semoga ini menjadi ladang pahala untuk kita semua. Jadi tidak ada itu PO di belakangnya, tetapi kami punya moto bahwa tidak ada kata kau, aku yang ada adalah kita. Jadi ya jelek satu, jelek semua. Cakep satu, cakep semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu Dodi, Bapak Ibu tamu yang sudah datang memenuhi undangan kami dengan kondisi cuaca yang sedikit ya, tapi tidak membatalkan niat kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih, mohon maaf juga menu seadanya ya. Mohon maaf kita di tempat yang full AC bahasa kami dalam tanda kutip ya, ini full AC angin sepoi-sepoi ya. Tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semua. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Aries Imran SPD atas sambutannya. Kepada tamu yang terhormat,
Demi kelancaran acara kita pada hari ini, selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Tias Lutfi Padani SPD. Kepada Bapak Tias Lutfi Padani SPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa supaya acara kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk yang beragama Islam, mari kita awali dengan baca ummul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا للشاكرين حمدا للعالمين حمدا نعمه ويكرم مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظمك أجمع سلطانك. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji memelihara alam semesta, segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami, segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kebebasan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di sini dalam acara Jokber. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharapkan berkah dan ridho selalu menyertai dan setiap proses pada acara kali ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba yang mampu bersyukur atas segala pemberian-Mu, ya Allah. Ridho-Mu selalu kami tunggu dalam setiap langkah kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah berkah dan hidayah-Mu agar kami mampu mewujudkan segala keinginan dan hajat kami. Permudahkanlah kami dalam menggapai segala keinginan dan hajat kami, sehingga kami mampu menjadi hamba yang lebih bersyukur atas berkah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang telah melampaui kami. Terimalah doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tias Lutfi Padani SPD. Untuk rangkaian acara selanjutnya, mari kita meningkatkan suasana untuk menyaksikan penampilan pencak silat dari siswa kelas 12 DKP 2. Selamat menyaksikan. Dikasih ke belakang dikit kali ya. Kasih panggilan anak cowok. Panggil yang lain.
Siapa ya? Maaf.
berbakat dari siswa kelas 12 Desain Komunikasi Visual 2. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Kepada tamu undangan yang terhormat, acara berikutnya adalah talk show bersama narasumber yang akan dipandu oleh Bapak Raihan Effendi SPD. Dan terima kasih atas segala partisipasinya dan antusiasnya selama acara pembukaan pagi hari ini. Saya Rifki Dan saya Ulan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau jajan dulu ya, Pak ya. Jajan, ayo Pak. Satu dua, tes tes. Satu dua. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mana suaranya SMK Negeri Tarakan? Oke, masih semangat ya? Oke, meskipun masih hujan-hujan, tapi kita mengalami semangat kita ya untuk bersama-sama mengerjakan kegiatan job fair di hari ini. Oke, jadi setelah ini kita akan menyaksikan bersama dan mendengarkan bersama. Jadi nanti akan ada narasumber hebat juga tentunya yang sudah hadir bersama kita. Nah, jadi nanti silakan mungkin nanti juga bagi tamu undangan mendengarkan arahan dari para narasumber kita yang mungkin sedikit akan menyampaikan terkait dengan persiapan untuk kemudian bisa eksis di dunia kerja. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi untuk SMK Negeri Tarakan. Oke, jadi di kegiatan talk show ini kita akan bersama dengan dua narasumber hebat yang tentunya sudah hadir sebentar di tengah-tengah kita. Tapi sebelum saya panggilkan kedua narasumber kita, saya bacakan dulu terlebih dahulu untuk biodata beliau. Oke, yang pertama narasumber kita dari Bapak Muhammad Taufik Eswat MAP, boleh tepuk tangannya. Beliau merupakan salah satu staf dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tarakan yang menjabat sebagai pengantar kerja ahli media dengan pangkat pembina 4A, dan beliau merupakan salah satu staf dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tarakan yang beralamat di Jalan Gunung Tembak di RT 6 Kelurahan Kampung Enam. Mungkin untuk nomor beliau boleh dicatat, mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Jadi 0852 47082827. Oke, kemudian yang kedua narasumber kita yang juga tidak kalah hebatnya juga, tepuk tangan dulu yang mulia ya. Ini beliau merupakan salah satu Dewan Pembina Apindo Kalimantan Utara atau Asosiasi Pengusaha Indonesia di Kota Tarakan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Utara. Beliau adalah Ibu Ani Susilowati. Selamat datang Ibu dan selamat datang juga tadi Bapak Ani Susilowati SMH, dan menjabat sebagai Dewan Pembina Apindo di Kalimantan Utara, dan alamat instansi berada di Jalan Kusuma Bangsa RT 7 Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dan mungkin nomor HP beliau boleh dicatat untuk nanti misalnya ada yang ingin ditanyakan, ada di 0896 5486 4999. Dan sebagai catatan, beliau merupakan salah satu juga dosen dari STIMIK PPKIA pada mata kuliah kewirausahaan, Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Dan beliau berkarir yang pertama sebagai magang jurnalis di Kaltim Post, kemudian sebagai jurnalis dan redaktur juga di Samarinda Post, dan sebagai jurnalis, redaktur pelaksana, pimpinan perusahaan, direktur utama, komisaris utama Radar Tarakan.
Dan per 1 Januari 2024 beliau memilih pensiun dini dari Radar Tarakan. Adapun prestasi beliau yang pertama, wah luar biasa prestasi beliau. Yang pertama, keliling Amerika belajar jurnalistik, politik, dan perbatasan dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dalam program internasional Visitor Leadership Program. Kemudian mendapatkan beasiswa S1 dari Kaltempos dan juga mendapatkan beasiswa dari S2 sama dari Kaltempos juga. Dan merupakan lulusan terbaik Magister Hukum Universitas Borneo Tarakan dalam wisuda angkatan ke-23 bulan November tahun 2019. Tanpa berlama-lama lagi, kita undang dua narasumber hebat kita untuk bergabung bersama saya di depan panggung. Silakan Bapak dan Ibu. Ini tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, sekali lagi ya, beri tepuk tangan dulu untuk dua narasumber hebat kita yang sudah bergabung bersama saya di depan sini ya, dan akan memberikan kita juga sedikit tips bagaimana kemudian untuk bisa eksis di dunia kerja sesuai dengan kegiatan kita pada hari ini, yaitu merupakan kegiatan job fair dengan tema Boundless Innovation, eksplorasi teknologi terbaru di dunia kerja. Ya. Jadi mungkin selamat datang Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang di SMK Negeri 4 Tarakan, dan terima kasih. Kami apresiasi juga atas kehadirannya sudah bisa bergabung bersama kami di sini untuk menjadi narasumber pada kesempatan Jumper kali ini. Oke, mungkin sedikit sebelum nanti menyampaikan materi yang akan disampaikan, nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan pemantik, dan mungkin nanti juga dari kedua narasumber kita akan memberikan jawaban. Dan di mana nanti jawaban tersebut mungkin dari kalian ada yang misalnya ingin bertanya atau ingin yang didiskusikan, nanti boleh kita terbuka lebih lanjut ya. Jadi nanti kita kasih kesempatan dulu narasumber kita untuk memberikan sedikit terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti saya sampaikan juga. Oke, mungkin sebagai pembuka dulu Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya sudah datang, dan juga ini dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tarakan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Kalimantan Utara. Mungkin sebagai pertanyaan pemantik, saya ke Bapak Taufik dulu Pak. Mohon izin Pak. Mungkin sebagai pertanyaan pemantik nih Pak, kira-kira dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian di Kota Tarakan ini, apa saja sih Pak program yang mungkin bisa disiapkan, atau misalnya berupa pelatihan, ataupun misalnya berupa kursus yang mungkin diberikan kepada lulusan-lulusan kita, khususnya lulusan SMK, yang tentunya dipersiapkan mereka untuk menghadapi dunia kerja. Mungkin kepada Bapak, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, jadi terkait dengan pembekalan kita yang kita lakukan di dinas itu untuk ini selama kita menjalankan bimbingan dan pengenalan jabatan atau yang disebutnya PBD itu kita menjalankan itu masih di pendidikan. Nanti keluarnya kita fasilitasi dengan yang sekarang ada di dinas itu namanya lembaga latihan kerja. Ya, di situ kita ada beberapa program, baik itu kelas, welder, mesin pendingin, tata boga, dan yang lain-lain. Jadi juga ada. Jadi selain itu kita memberikan juga soft skill ya, soft skill. Ini buat anak-anak atau adik kita nanti yang ingin masuk kerja. Jadi pembekalan ini kita libatkan juga dari dunia industri, dunia usaha. Kita bekali mereka juga terkait dengan program-program atau kegiatan-kegiatan yang ada di luar sektor formal. Dalam hal ini sektor formal banyak sekali. Jadi seperti kegiatan pengamatan kerja mandiri, ini mungkin salah satu perusahaan di bagian perusahaan juga.
terus teknologi pemadunan, padat karya, itu ada, programnya ada. Jadi dari kementerian, terus provinsi, kabupaten kota juga ada. Ini kalau mendengar kata menganggur, saya kira tidak. Jadi ini tergantung dari personnya sendirian, dari adik sekalian, ini mampu nggak melihat peluang ini. Jadi dari dinas ini memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh adik atau rekan yang ingin belakangannya nanti kita bisa sharing. Mungkin juga kita akan berkolaborasi dengan itu. Ya, bagaimana mencarikan solusi yang lebih baik. Ya, di sini kita mau keterlibatan semua pihak. Artinya nanti dalam langkah ke depannya kita bisa mengurangi dengan aturan. Awal dari saya. Bukan dong untuk Kapolres dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tarakan. Ya. Katanya beliau dari Dinas itu sudah menyiapkan beberapa fasilitas, tentunya juga mempersiapkan khususnya kalian yang nanti misalnya sudah lulus atau yang sekarang sudah alumni, itu bisa banget nanti cari-cari informasinya di lembaga latihan kerja. Itu banyak pelatihan yang disiapkan, mulai dari hard skill dan juga soft skill juga tentunya, yang bisa mendukung kalian nanti bisa eksis di bidang kerja. Terima kasih Bapak pertanyaan atas jawabannya. Selanjutnya kita beranjak ke narasumber kita yang kedua, Ibu dari Ibu Ani Susilowati. Ibu mungkin sedikit pertanyaan sedikit Bu juga sebagai pemantik. Ini kan Ibu dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Nah, mungkin ada beberapa mungkin dari kita di sini dari siswa juga mungkin belum tahu apa sih itu Apindo, dan mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu bagaimana Apindo ini selama sudah berapa lama berjalan, dan juga mungkin program-program apa saja sih yang mungkin bisa kita sinkronkan dengan urusan kita di sana. Mungkin seperti itu. Bahkan Ibu di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang. Ya, benar banget kata Mas Administrator, banyak yang belum tahu tentang Apindo. Apindo itu adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia. Awal berdirinya mungkin udah lama ya untuk di Indonesia, tapi masuk harapannya itu sudah sekitar 7 atau 6 tahunan. Saya termasuk salah satu pendirinya dengan beberapa pengusaha. Kita fokus di asosiasi itu sebenarnya nggak hanya ngumpulin para pengusaha, terus bikin charity, bikin kegiatan ataupun apa, juga sekarang lebih banyak mengedukasi, bekerja sama dengan beberapa pihak, misalnya dengan dinas kerja, kemudian dengan sekolah-sekolah, dengan yang lainnya, supaya ke depan itu bukan hanya kita juga mereka anggota ya sebenarnya, tapi juga mengenalkan bahwa dunia kerja yang sebenarnya kepada para generasi muda, terutama para generasi Z yang sekarang. Masya Allah ya Ibu dan Bapak-Bapak generasi Z ini kan ini ya banyak dikeluhkan kaum perubahan, terus yang negatif-negatif, tapi sebenarnya ada tips dan trik untuk bagaimana cara menghadapi mereka. Salah satunya ya memang kita harus memperkuat lagi masalah tentang itu yang disampaikan tadi. Jadi seberapa pintar kita, seberapa pintar anak-anak kita, seberapa pintar para lulusannya, kalau tidak punya yang baik, ya perusahaan juga akan menolak. Kan? Bahkan beberapa saat ini profil dari para lulusan itu bisa dilihat dari cara mereka bermedia sosial. Jadi perusahaan itu sudah melihat sekarang mereka bermedia sosialnya. Ada kan beberapa waktu lalu cara bermedia sosial seorang kerja menanggapi
membeli sesuatu dengan frontal, kemudian perusahaannya lantas mengambil langkah memecat yang bersangkutan. Jadi itu kan sempat viral ya di media sosial. Jadi mohon dengan sangat untuk meminta agar kita semua menjaga jangan sampai ada hoax. Karena saya juga anggota masyarakat anti fitnah Indonesia Kalimantan Utara, salah satunya adalah sosialisasi supaya kita bijaklah dalam bermedia sosial, terutama dari jemari. Kalau ada istilahnya apa, jagalah mulutmu, atau mulutmu adalah harimaumu. Nah sekarang itu jadi jarimu adalah harimaumu ya. Ya jadi itu beberapa hal ini tentang Indo. Ya, saya mewakili Indo karena ketua dan sekjen dan beberapa pengurus lain sedang beraktivitas di Jakarta. Jadi selaku Dewan Pembina ya itu. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali juga ya informasi dari Apindo. Jadi Apindo ya sesuai namanya Asosiasi Pengusaha Indonesia yang ada di Kota Tarakan khususnya ya. Jadi terima kasih Bu, banyak sekali ya. Tadi yang saya sampaikan pertama Gen Z nih, mana Gen Z? Suaranya Gen Z mana? Saya juga Gen Z, Bu. Jujur saya juga masih Gen Z karena masih kelahiran 2001. Jadi kurang lagi sama mereka ya, yang masih muda-muda istilahnya. Nah, tapi ya itu tadi ya kata Ibu, Gen Z yang istilahnya penuh dengan stigma, yang hobinya rebahan, hobinya malas-malasan. Nah, itu kita langsung buktikan bahwa kita bisa, dan tentunya kita bisa membuktikan eksistensi kita. Tentunya ya. Oke, mungkin kita lanjut. Ini kan ada 2 nih, Bapak Ibu, dari Dinas Tenaga Kerja. Mungkin kita lebih banyak terkait dengan prospek kerja Pak. Nanti Apindo kita lebih banyak terkait dengan mungkin bagaimana sih tips-tips berwirausaha juga nanti. Mungkin sebelum itu kita kembali ke Bapak Taufik dari Dinas Tenaga Kerja. Mungkin ini Pak terkait dengan kan di SMK Negeri 4 Tarakan kita ada 4 kompetensi kalian. Kita ada jurusan rekayasa perangkat, kemudian kita ada jurusan animasi, desain komunikasi visual, dan juga satunya itu teknik komputer jaringan. Nah, mungkin kira-kira Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit juga terkait dengan bagaimana sih para jurusan ini kan khususnya bergerak di bidang IT. Bagaimana sih cara mereka supaya mereka itu punya kompetensi yang mereka bawa yang nantinya di dunia kerja itu mereka bisa memanfaatkan teknologi-teknologi dengan yang tentunya sesuai dengan tema kita kali ini, inovasi tanpa batas. Mungkin itu sih Pak. Baik, ini sangat bagus sekali. Kita untuk sekarang ini perlu kita ketahui ada beberapa jenis jabatan atau pekerjaan yang mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu itu belum pernah ada. Contoh kecil itu seperti ini ada saya buka. Ya, seperti barista, itu blogger, aplikasi kreator, tool, ya, terus cyber petrol, smart animator, game developer, smart control, itu berbagai macam yang pernah kita temui 10 tahun lalu dan baru muncul sekarang ini. Jadi kita, seperti saya katakan dari awal, kita harus bisa melihat peluang bagaimana ke depannya. Saya kira untuk IT sendiri ini nanti akan sifatnya beruniversal. Jadi setiap dunia kerja sekarang ini saling terkoneksi dengan namanya sistem jaringan. Sistem jaringannya itu sangat penting sekali. Jadi buat adik-adik organisasian, saya kira nggak perlu khawatir ya. Tidak nanti konsen bagaimana kita mengembangkan skill kita. Jadi ada 3 hal yang ditekankan oleh kepala cabang tadi, ya terkait dengan knowledge, skill, dan attitude. Saya kira ini poin yang paling penting dari attitude-nya ya. Karena dari perusahaan-perusahaan sendiri itu kayaknya kurang melihat dari ini pendukung aja ya, mohon maaf juga ya, pendukung aja dari skill dan knowledge-nya. Itu lebih pada attitude-nya. Bagaimana? Cuma kita nggak ingin juga nanti rekan-rekan ini masuk ke dalam terus belum punya karakter, jadi nanti yang dikatakan tampil di dalam. Nah, tiba-tiba aja nanti ada teman atau rekan-rekannya ini ngajak demo, tanpa tahu persoalannya apa, ikut aja demo. Nanti kasihan sama perusahaan di blacklist nanti. Nah, mereka di sini seperti itu terjadi. Ya, dan itu juga ada boleh saya kita ada namanya pengembangan standar kompetensi kerja.
yaitu yang melibatkan dunia industri dan usaha dalam mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja yang diakui industri dan dunia usaha. Kita ada. Jadi program ini juga selalu dilakukan tiap tahun oleh kementerian. Dan satu hal lagi, mungkin di sekolah-sekolah ini namanya PKN ya. Nah, kita di program kementerian kita juga ada namanya pemanggilan dalam negeri. Nah, durasinya kurang lebih sama 5-6 bulan. Itu ada setiap tahun. Jadi nanti bagi yang ingin join masuk, ini salah satu trik juga dari kementerian kita. Jadi bagaimana yang dulu namanya orang dalam ya. Jadi gimana sih sebenarnya kita mengetahui dari dalam perusahaan itu sendiri. Jadi pemagangan ini bisa kita katakan salah satu dari kami itu supaya nanti yang kita magangkan ini bisa bekerja di dalam. Mereka mengetahui sistem bekerja bagaimana di perusahaan itu, baik itu nanti sifatnya perusahaan BUMD maupun BUMN ya, itu ada. Alhamdulillah ini sudah masuk ke tahun kurang lebih tahun sekarang itu pemagangan sudah mulai jalan dan tiap tahun kuotanya bertambah. Jadi apa yang kita dapatkan dari pemagangan sendiri ya hidup ya, dan dari perusahaan juga memberikan. Jadi kalau kita ingin ini kelihatan cakap, yang kelihatan lebih namanya memahami pekerjaannya, nggak menutup kemungkinan langsung direkrut untuk bekerja. Jadi ini harapan kita tadi ini dengan diluncurkannya program pemagangan ini bisa menyerap tenaga kerja. Ya dari saya. Terima kasih Pak, luar biasa sekali informasinya ya. Jadi ya itu kalian yang dihasilkan di masyarakat, bersyukurlah karena jurusan kalian, kompetensi kalian itu kita fokus ke IT. Kalau saya mengutip kata-kata kepala sekolah, alias katanya IT itu tidak ada matinya. Karena IT akan selalu berkembang dan depannya juga akan terus berkembang. Jadi tinggal kita lagi kembali bagaimana kemudian mempersiapkan mulai dari mengasah skillnya, dan jangan lupa yang paling penting adalah attitude ya. Karena cuma mau kita punya skill yang baik, tapi kalau tanpa diimbangi dengan attitude, tadi dari dua narasumber itu hal yang istilahnya sia-sia juga ya. Jadi kan saya sudah punya skillnya, kalau tidak dibarengi dengan attitude, nah bakalan ruginya juga akan kita sebenarnya. Dan tadi juga ada program-program magang dalam negeri yang itu diadakan rutin setiap tahun. Nah mungkin nanti lulusan kita udah akan nanti setelah kalian lulus dari sini bisa ikut tuh ya, bisa langsung direkrut langsung jadi karyawan. Jadi tidak ada lagi istilah karyawan orang dalam atau bagaimana, kalian nanti yang jadi orang dalamnya langsung direkrut sama perusahaan bekerja langsung di perusahaan tersebut. Terima kasih Pak. Selanjutnya kita ke Ibu lagi terkait dengan ini Ibu, terkait dengan ini kan kita juga ada menghadirkan beberapa perusahaan-perusahaan yang nanti juga akan membuka lowongan pekerjaan untuk anak-anak kita. Mungkin sedikit tips dan trik mungkin dari Ibu mungkin bagaimana sih jenjang karir kita bisa mematangkan jenjang karir kita ke depan itu bisa lebih baik, supaya apakah persiapannya harus dari apa atau mungkin ada trik-trik khusus mungkin dari Ibu supaya mereka ini nanti para lulusan kita itu bisa eksis juga di dunia. Mungkin silakan Ibu. Terima kasih. Pengalaman saya 22 tahun di Raden-Tarakan, kemudian di Samarinda 3 tahun, lebihnya mantan, ya kurang lebih 28 tahun ya dunia kerja khusus di jurnalistik. Yang saya catat adalah kesiapan banget. Pak Ilyas, kepala sekolah, selamat buat adik-adik juga yang di SMK 4. Memang kalian di jurusan yang akan dibutuhkan untuk masa mendatang, jurusan IT. Untuk yang jurusan lain, saya mengimbau untuk belajar IT karena ke depan kita tidak tahu bakal seperti apa, karena sekarang aja teknologi AI sudah mulai berkembang gitu ya. Kalau tadi Pak Ilyas lebih supaya belajar IT, saya sih lebih kepada kita mengutip Pak Muhammad, dosen saya di PPKIA, beliau bilang begini, siapa menguasai informasi, dia akan menguasai dunia. Itu yang selalu mereka bilang, dan itu yang membuat saya selalu bersemangat bahwa kuasai IT, kuasai IT, kuasai IT. Bahwa bentuknya rekayasa perangkat lunak, kemudian animasi, ada loh studio animasi di Jawa Timur yang dia memasok
khusus untuk animasi Hollywood kan luar biasa gitu, padahal di Jawa Timur atau Jawa Tengah, dan itu di desa Pak. Kemudian ada lagi jurusan ya desain komunikasi visual sama di komputer, jaringan. Nah itu juga penting juga Pak. Jadi menurut saya semangat adik-adik untuk mengembangkan potensinya. Lulusan SMK terutama komputer itu sudah sejak awal itu memang banyak dilirik loh, hati-hati sekarang itu sudah mulai rebutan perusahaan untuk melirik yang jago-jago komputer gitu, bahkan dipesan sejak awal. Kemudian yang kedepannya sih lebih banyak kayak job fair ini menarik juga, apalagi menggandeng dengan tenaga kerja, saya rasa menarik ya Pak. Cuma nanti informasinya mungkin yang lebih harus diperluas lagi, tidak hanya di media sosial, terus lokal. Jadi banyak yang, karena ini menyangka bahwa eventnya SMK aja, padahal untuk umum juga bisa Pak. Jadi mungkin untuk umumnya ini yang perlu, karena banyak sekali ya para pencari kerja di karangan ini. Tapi saya sebagai dosen wirausaha, saya selalu menekankan begini, kita sudah banyak wirausaha di bidang makanan, kuliner, kerajinan, banyak sekali. Makanan minuman itu kalau dari ujung Tarakan lagi di pinggir-pinggir jalan banyak kan. Dulu mungkin kita akan bilang bahwa ayam dan Tarakan itu dengan kedatangan KFC, dengan kedatangan McD, dengan kedatangan lain, bisakah yang lokal ini akan bersaing ketat? Ternyata bisa. Kita punya segmentasi sendiri-sendiri ya. Jadi yang suka KFC, yang suka McD, yang suka ayam geprek, ya itu. Kemudian ada juga yang sekitar ibadah, gitu kan. Semua segmentasi dengan baik. Pertanyaannya selanjutnya adalah, kalau kita bisa buka toko di dunia nyata, warung di dunia nyata, kenapa kita nggak bisa buka warung, toko di dunia maya? Gitu loh. Bukankah kayak pendiri Facebook? Siapa pendiri Facebook? Adik-adik? Siapa? Pendiri Facebook, ada yang tahu? Pendiri Facebook? Siapa? Saya. Pendiri Facebook, ayo, siapa? Ya, nanti cari ya. Pendiri Facebook memulai karirnya buat Facebook itu dari halaman garasi rumahnya. Beruntunglah adik-adik sekarang ada lab komputer kan ya? Sini ada lab komputer, ada ini. Ya, boro-boro punya lab komputer ya. Jadi terus berkembang. Facebook sekarang punya apa lagi? Punya Instagram. Terus apa lagi? WhatsApp. Terus apa lagi? Semuanya jadi satu, namanya Meta. Nah, jadi perusahaan teknologi. Kemudian apa lagi? Ada iPhone, Apple ya. Dari Apple, TikTok, kemudian yang lain-lain juga memulai karirnya dari bawah banget. Saya sih berharap ada wirausaha di bidang teknologi informasi yang lahir dari SMK gitu. Mudah-mudahan ya. Itu sih harapan ya dan doaku. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Tepuk tangan dulu dong untuk kawan-kawan semua kita ya. Yang sudah berbagi isi pikirannya dan sedikit mengutip juga dari Ibu. Nanti katanya siapa yang menguasai IT, dia akan menguasai dunia. Sesuai dengan motto sekolah kita ya. Taklukkan dunia dengan IT. Oke, tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Ya. Nah, Bapak Ibu izin selanjutnya mungkin daripada kita yang di sini sibuk berbicara, mungkin kita akan beri kesempatan kepada tamu undangan dan juga sekalian yang mungkin ingin bertanya, dan juga di tengah-tengah kita juga sudah hadir juga dari tamu-tamu umum sebenarnya, mungkin belum masih sementara proses juga ke sini. Mungkin jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada yang ingin bertanya?
Silakan angkat tangannya. Ada? Yang dari umum jangan takut. Ayo, kalau mau bertanya silakan. Mumpung ada kesempatan, ada narasumber kita di sini yang bisa berbagi sama kalian. Silakan. Adakah yang mau bertanya? Dari lulusan, alumni, dari yang umum gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ayo, gimana yang lain? Atau yang dari siswa? Ada yang mau tanya nggak? Sama narasumber kita hari ini. Ada? Oke, mungkin masih malu-malu kayaknya nih Bapak Ibu ya. Tapi nggak apa-apa, ini nanti biarkan mungkin nanti saya sementara mencari sambil saya mungkin bertanya juga terkait dengan ini Bapak Ibu. Mungkin dari kedua narasumber bisa menjawab. Kemarin itu kita sempat sebelum pelaksanaan job ini kita ada pertemuan dengan perusahaan-perusahaan mitra juga yang tentunya kita untuk membahas terkait dengan bagaimana konsepnya dan mekanisme untuk kali ini. Dan alhamdulillah waktu itu kita sudah diskusi dan ada beberapa hal-hal yang mungkin sempat kita diskusikan. Mungkin terkait ini Ibu, Bapak Ibu. Ini kan yang biasanya perusahaan itu tekankan adalah mental, di mana perusahaan itu biasanya membutuhkan kandidat-kandidat yang siap bekerja dalam tekanan. Nah, mungkin dari kedua narasumber kita, dari Bapak Taufik dan juga Bu Andi, bagaimana kira-kira para Gen Z nih khususnya, yang tadi sudah disinggung, selain dari attitude-nya mereka, mungkin dari segi mentalnya, bagaimana sih kesiapan mental yang istilahnya yang perlu kita persiapkan untuk nantinya masuk di dunia kerja untuk bisa beradaptasi dengan pekerjaan tersebut. Mungkin dari Pak Taufik dulu, kasih kesempatan, silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, terkait dengan kesiapan mental ya. Jadi kalau kita katakan umumnya saya yang berkaca dengan diri saya sendiri. Ya, pada awal saya mencari kerja memang agak sulit ya. Artinya pengenalan diri kita sendiri harus kita dalami. Apa sih yang menjadi keunggulan dan kelemahan kita? Ya, jadi di sini yang bermain ini analisis SWOT. Apakah diri kita ini melihat tantangan dan peluang yang ada di luar? Jadi ini lebih ke kelemahan dan kelebihan kita. Apa yang kita miliki sebenarnya? Ini kesiapan mental kita. Kita tahu selama kita duduk di pendidikan, kita banyak berkomunikasi dengan guru-guru kita atau dosen-dosen kita gitu. Tapi nanti ketika keluar, kita akan beradaptasi dengan dinamika lapangan. Banyak tantangan, banyak juga treatment di luar sana. Itu saya kira akan semakin mematangkan mental kita. Jangan pernah takut untuk mencoba, karena tanpa mencoba kita tidak tahu sampai di mana. Anggaplah semua yang ada ini sebagai tantangan kita membentuk seperti kaca dibuka. Ya, kalau gagal itu wajar, tapi ada yang kita peroleh dari kegagalan tersebut. Jangan pernah maju. Kalau kita cuma duduk dan menunggu, kita akan tetap di situ, statis, jangan kemana-mana. Hidup ini dinamis. Jadi kita harus bisa melihat bagaimana kita menciptakan peluang itu sendiri juga ada. Jadi ini saya anjurkan pada adik-adik teman-teman sekalian, kita terus belajar menggali potensi diri kita, membranding kita. Yang utama itu membranding kita. Jadi orang ketika melihat kita sudah paham siapa kita. Proses branding ini yang agak butuh waktu ya. Artinya di sini melihat dari karakter personalnya sendiri. Jadi kalau kita sudah bisa membranding, mungkin kedepannya akan memudahkan kita. Pekerjaan yang mencari kita, bukan kita yang mencari pekerjaan. Sama tadi yang disebutkan oleh Ibu Sulis itu, bagaimana seorang Mark itu membranding dia Facebook. Ketika orang menyebut Facebook, orang sudah tahu yang buat Mark. Siapa sih yang punya Tesla gitu, sudah tahu. Jadi menyebut namanya kita tahu produk biasanya seperti siapa? Steve Jobs gitu ya. Apple. Awalnya dari sama yang kita harus dari garasi, dari hal-hal kecil. Tapi beliau punya yang namanya motivasi. Motivasi ini yang sifatnya menjadi kelebihan dia. Artinya dia bisa mengajak teman-temannya yang mungkin dia nggak miliki, tapi dia punya kemampuan kepemimpinan. Ya, mengajak teman-temannya mungkin 2 orang, ayo kita bentuk kelompok usaha gitu ya. Kalau sekarang namanya kelompok usaha bersama. Jadi kita mulai kecil-kecilan. Apa yang kita buat ini sebagai startup. Nanti kan dari startup ini akan berkembang menjadi wirausaha. Nah, itu harapan kami begitu. Jadi dari kubur-kubur ini diharapkan nanti lahirlah startup
baru yang nanti bisa berkembang jadi wirausaha. Dan ujung-ujungnya ini bisa mengurangi pengangguran. Jadi nanti kalau kita ngomong dulu itu lebih bukunya multi level marketing ya. Jadi 1 bisa menarik 5 bisa menarik 25 dan seterusnya. Nah, harapan kita itu berkembang dari sana. Dan dari kita, dari kementerian, lalu kita selipkan itu namanya program yang bisa membantu dari bawah. Program bantuan ini juga ada yang sifatnya bantuan langsung ya. Ada juga bantuan-bantuan alat. Kita dulu tahun 2013-2014 itu kita masih namanya Dinas Sosial Tenaga Kerja. Jadi kita melatih, nanti kita bekali dengan alat. Harapan kami nanti alat ini bisa dipakai, ya, dikembangkan, untuk nanti bisa berkembang. Gitu ya. Terus nanti kan bisa jadi usaha yang membuka kesempatan kerja. Baik, ini dari saya. Kita lanjut, Ibu Ani, ya. Tadi sudah dari Pak Taufik dari segi bagaimana kita memanfaatkan peluang yang ada dan proses branding diri tiap politik. Nah, mungkin dari Ibu Ani sendiri, gimana nih supaya mereka yang ada di sini bisa mempersiapkan mentalnya, apalagi setelah ini mereka akan kunjung ke stand-stand, mungkin ada yang langsung interview langsung. Nah, bagaimana sih mental itu supaya bisa kerja dengan baik sampai nanti di dunia kerja? Silakan Ibu. Ya, sekarang itu ada istilahnya, aduh, aku kena mental deh. Dikit-dikit kalau dikenain tugas yang agak berat itu biasanya tuh ya generasi Z, terutama lagi generasi Z. Aduh, kena mental deh. Itu curhat di sosial media, apa sulitnya hidup, sebagainya, dan bagaimana dan lain-lain. Gak usah curhat ya. Lagi-lagi nggak usah urusan kantor, curhat, tidak semua hal harus seluruh dunia tahu kayak gitu. Itu juga akan membentuk orang ini siapa, itu juga akan jadi penilaian buat perusahaan. Buat adik-adik yang sekarang masih sekolah, saran saya sih lebih meningkatkan value ya, value, itu nilai diri. Dan kata Bapak tadi apa, personal branding. Jadi bisa komputer, bisa bikin aplikasi, bisa bikin ini, bisa. Tolong dong bikinin poster, tolong dong bikinin website, bisa nggak? Kalau semuanya sudah bisa, nggak usah jauh-jauh, mau ahli komputer atau ahli apa ya aja. Jadi ini bisa. Kemudian yang lain-lain, bisa MC, bisa moderator, bisa jadi ketua OSIS, bisa. Kemudian apa lagi? Jadi sarannya kalau lagi di sekolah ya value-nya yang ditingkatkan. Terus juga aktif di OSIS, di organisasi-organisasi, kenalan dengan banyak orang. Ini kan banyak yang para talent-talent ya dari Estetler, dari PT Poni, pabrik kertas ya, kemudian dari yang lain-lain, biasakan ngobrol dengan mereka, ngobrol, Pak, boleh nanya-nanya, Pak, ini. Dengan ngobrol, kita bisa tahu ilmu pengetahuan yang lain, bisa membuka wawasan kita. Jadi, saat kita sudah lulus, yang dicarinya kita, itu yang terjadi, itu yang pernah saya alami. Jadi, jangan khawatir nggak dapat kerjaan kalau nilai diri kita itu penuh dengan banyak hal. Kita yang akan dicari orang, bukan kita yang nyari, gitu ya. Jadi semoga ini ya beberapa tipsnya bermanfaat. Dan satu lagi, biasanya ini juga penting, menghormati orang tua, menghormati bos kita. Jangan diceritain kemana-mana, bos kita begini-begini. Itu terjadi teman-teman di perusahaan dan biasanya ya seperti saya tahun kemarin banget. Jadi nggak usah ngurusin orang lain, ngurusin diri kita sendiri, fokus ke urusan kita sendiri. Sudah benar gak sih saya sudah meningkat gak sih nilai value saya gitu. Jadi
Kemudian sama cita-citanya apa sih? Saya mau jadi programmer, berarti saya harus fokus ke situ. Saya mau jadi jurnalis, saya lakukan seperti itu. Saya harus begini, harus begini. Jadi undangan, prestasi, kemudian apresiasi itu bonus aja. Yang penting kita kerja keras dulu, gitu. Bukankah semuanya mulai dari kerja keras dari kita dulu, baru kita menuai hasilnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, tepuk tangan dulu lagi sekali lagi untuk dua narasumber kita ya. Jadi dari dua ini saya akan sedikit terkait dengan personal branding juga sempat disinggung bagaimana kita membangun citra kita, personal branding kita melalui media sosial itu penting loh ya. Jadi jangan sampai media sosial cuma kita manfaatkan untuk buat JJ yang istilahnya apa sih manfaatnya ke depannya ya. Itu kan tentunya pasti perusahaan juga pasti akan mikir tuh ya. Kalau kita keseringan upload JJ, sering curhat di status, curhat masalah banyaknya tekanan itu, banyaknya ini dan itu lah, itu juga jadi salah satu pertimbangan bagi besar. Jadi ya gunakanlah media sosial kalian sebaik mungkin. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kita lanjut, ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, saya izin Bapak Ibu kepada BG yang bertanya. Ada pertanyaan nih dari beberapa mungkin pertanyaan kita. Silakan perkenalkan namanya, Mas, dan mungkin juga langsung bertanya. Perkenalkan nama saya dari buku 11 Circle 1. Yang pertanyaan saya adalah apakah saya kalau sudah lulus SMK bisa mendapatkan pekerjaan lewat Disnaker atau ada pelatihan untuk alumni SMK seperti kami? Oke, untuk pertanyaan kita ya. Mungkin itu menjadi Disnaker dan juga dari Apindo, atau ada lagi yang ingin bertanya? Silakan dulu. Ada lagi yang ingin mau bertanya mungkin? Atau kita jawab dulu? Kita jawab dulu ya. Mungkin ini sedikit Pak, mungkin tadi mungkin pertanyaan lebih spesifik kepada peningkatan skill beberapa apa dan mungkin bagaimana sih cara untuk nanti mereka lulusan SMK itu bersaing, apalagi kan biasanya kita tahu di perusahaan-perusahaan itu untuk lulusan SMK mungkin terbilang cukup apa ya istilahnya, mungkin masih terbilang cukup jarak lah untuk cara ke dunia kerja, tapi bagaimana sih supaya lulusan SMK itu bisa tetap eksis? Mungkin dari Bapak Topik dulu saya persilakan. Ya, saya kurang jelas tadi namanya siapa tadi? Namanya Muhammad Rizky Pardila. Rizky Pardila. Muhammad Rizky Pardila. Oke, ini pertanyaan bagus nih. Udah kelas berapa tadi? 11 ya. 11. Ya 13 tahun lagi ya. Ini sudah melangkahkan kakinya keluar dari sekolah. Ya memang harus dipikirkan. Ini yang saya bilang tadi, harus bisa melihat semua. Melihat apa kapasitas dirinya nanti untuk keluar. Ya ini sudah cukup bagus. Saya kira nanti kalau untuk lulusan, mungkin nanti adanya bisa ke dinas. Dinas itu ada namanya lowongan kerja. Ya kita kadang kalau ada semacam lowongan dari luar, itu ada kita tempel di dinas atau di mall pelayanan publik yang ada di Jalan Mula Warman SPBU. Berikan di sana. Nah sekarang ini kita mungkin ya berpikir kita mau kerja kalau nggak ada lowongan gimana caranya gitu. Nah sekarang kita alhamdulillah membantu dengan yang Perpres 57 2003 itu tentang wajib lapor lowongan. Nah ini juga yang jadi apa pemikiran kami udah lama, kita punya juga undang Perpres yang lama yang tahun 80 tapi itu kurang kuat. Jadi dari segi hukumnya masih lemah. Nah tidak ada apa namanya sanksi pidana atau sanksi perdananya. Alhamdulillah dengan Perpres yang baru ini kita terbantu. Jadi inilah yang nanti jadi untuk tonggak kami bagi siswa-siswi yang sudah selesai. Lulusan-lulusan SMK ini mau masuk di mana, mau daftar di mana, kalau nggak ada lowongan kan kita nggak bisa menempatkan. Itu dia. Lagi pula untuk perusahaan sendiri itu nggak ada kewajiban sebenarnya sebelum Perpres ini keluar ya untuk melaporkan ke dinas. Mereka buka sendiri, mereka publish sendiri lowongannya. Tapi dengan ada Perpres ini, alhamdulillah kita cukup terbantu. Selain lowongan ini berbicara tentang tadi ya, mungkin ada nggak pelatihan buat kami gitu, siswa SMK? Banyak, sangat banyak. Nah dari personalnya sendiri aja mau dari itu. Gitu. Cuman satu yang saya ingatkan, ketika nanti melihat lowongan, harus kita pahami, harus kita mengerti apa yang dibuka lowongan itu. Karena kan lagi trending nih menggunakan bahasa asing ya. Semua
penjualan itu pakai bahasa asing, marketing, bla 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 itu kita nggak paham gitu, kita nggak pernah kupas ini sebenarnya apa jabatan ini gitu. Kalau broker itu kan selalu menampilkan yang indah-indah aja. Kita nggak tahu nih, kita nggak tahu sebelumnya ini gimana, ditempatkan di mana. Kita harus pahami dalamnya itu. Jadi buat adik-adik, rekan-rekan sekalian, ketika mau masuk di dunia kerja, ingin melamar lowongan di sebuah perusahaan, kita harus paham apa, gimana bergeraknya perusahaan tersebut, jabatan yang ditawarkan itu seperti apa, sistem kerjanya bagaimana, apakah di sana sudah ada namanya perjanjian kerja bersama PKB atau PP-nya, peraturan perusahaannya. Kita harus paham, harus tahu. Jadi yang dasar-dasar dari kerjaan sendiri ini harus kita dalami ya. Ya seperti contoh kecil mungkin ya, UMK banyak nggak tahu nih. Tanya UMK paham nggak? Yang bilang upah minimum nah itu UMK itu upah minimum kota. Kita harus paham bunganya sekarang tiap tahun itu naik walaupun nggak terlalu signifikan tapi dia naik kan. UMP itu juga upah minimum provinsi. Nah, apakah UMP bisa lebih tinggi dari UMK? Nggak bisa. UMK itu selalu ada di atas UMP. Kita pun harus tahu jumlahnya sekian UMP itu. Jadi pengetahuan dasar ini harus kita miliki supaya nanti ketika masuk, contoh kecil kita diwawancarai, kita sudah tahu, paham. Jadi perusahaan sendiri pun memudahkan mereka untuk menginterview. Ya, contoh kecil mungkin adik-adik sekalian, kalau memang untuk teknik bagaimana sih wawancara yang baik, ya, bagaimana supaya kita ini ketika nanti diwawancara punya peluang yang besar. Jadi contoh kecil aja, ketika melamar, ya saya sebut aja ya, ada sebuah perusahaan kayu lapis yang menjadi kontraktor kan, itu lamarannya bisa setinggi semeter. Begitu banyak lamaran yang masuk, ya yang dipanggil sedikit hitungan jari. Nah ini kan kita perlu tips dan trik juga nih, supaya gimana lamaran kita ini bisa dibaca atau dibaca oleh HRD-nya gitu. Gimana caranya gitu. Contoh kecil simpel, saya dulu pakai trik ini. Jadi lamaran saya itu, ini mungkin sepele ya, saya kasih parfum. Jadi ketika duduk, HRD ini kan mencium bau wangi ini. Dia pasti mencari, hasilnya dari mana. Ketika sudah tahu, melihat, oh ternyata lamarannya dari ini. Gitu. Dibuka, ada poin plus kita. Di antara beberapa banyak lamaran yang masuk, ternyata kita bisa memikatnya. Memberikan rasa penasaran HRD kita ini. Gimana supaya lamaran kita bisa dibaca? Ini tekniknya. Sepele sebenarnya. Tapi kalau diterapkan saya kira ini bagus ya. Karena pengalaman itu saya kira penting juga. Ya, ini kan dapat di media pendidikan ya, media enggak. Jadi kalau nanti adik-adik rekan-rekan sekalian, ketika nanti melamar masuk ke perusahaan, kita harus tahu ya. Artinya perusahaan ini bergerak di bidang apa, terus jabatan yang dibuka itu apa, nanti kan kita bisa menjelaskan. Nanti ada lagi semacam penawaran-penawaran tertentu, misalnya kamu mau diupah berapa, nah kita harus tahu gitu. Ya bagaimana caranya kita mau tahu bagaimana kita bisa diterima, dan kita nggak bisa menjawab ya. Ketika kita ditanya mau upah apa, kenapa kalian atau Anda ingin bergabung di perusahaan kami itu apa, gitu. Yang menjadi ketertarikannya itu harus kita perdalam, kita harus tahu. Jadi hal-hal kecil ini kita bisa mungkin kedepannya lebih bagus lagi ya kita gitu. Tapi kalau kita nggak pernah mencoba untuk melamar, ya nggak maju-maju. Gagal itu biasa. Ya, karena dari gagal itu kan kita mengetahui apa yang menjadi titik lemah kita. Demikian dari saya. Terima kasih Bapak. Mungkin kita langsung saja ke Bu Ani. Bagaimana nih Bu? Untuk lulusan SMK sekarang tetap eksis di dunia kerja kita. Ya, kalau tadi dan job fair saja bisa membantu dinas tenaga kerja, kenapa enggak kita bantuin sekalian? Ayo dari usaha. Kenapa? Teman-teman SMK ini punya kemampuan, punya komputer, bisa komputer, bisa desain, bisa animasi dan sebagainya. Kenapa tidak bisa menjadi sebuah kerjaan dan akhirnya membuat perusahaan sendiri
dan akhirnya bisa merekrut banyak karyawan. Jadi intinya itu jadi usaha, loh. Ayo teman-teman, banyak usaha. Usaha itu merintis belajar. Kemarin waktu pertemuan dengan KJRI Kucing Malaysia di Hotel Lotus Paraya, saya ketemu dengan banyak UMKM di Tarakan. Keluhan mereka, Mbak, nggak bisakah mendesain medsos kita? Siapa yang bisa menjadi desain, jadi konten creator, kemudian bisa jadi penanggung jawab medsos kami untuk selama setahun atau berapa kami siap bayar. Saya banget gitu. Selama ini mereka pakai orang dari Malang untuk desain medsos itu menjadi desainer dari Malang. Kenapa nggak dari Tarakan aja? Yang kamu aja gitu loh. Dengan desain, menjadi content creator, dan jadi penanggung jawab resource UMKM di Tarakan. Mereka sudah kebingungan. Jadi dengan adanya ini mungkin nanti bisa saya sampaikan kepada UMKM bahwa banyak talenta-talenta dari SMK bisa. Rizky mau kemana? Pertanyaannya belum selesai. Jawabannya belum selesai, Rizky. Jangan takut, jangan dimarahin. Aduh, kamu kena mental deh. Ya, Rizky, ya, terus semangat ya. Kamu pintar, kamu bisa, kamu menguasai teknologi. Jangan minder. Ya, Rizky? Ya. Terima kasih Ibu, luar biasa. Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk donor kita hari ini. Ya. Setelah kita juga dibatasi waktu, jadi mungkin itu tadi ya beberapa pesan singkat mungkin ya untuk program dari Disnaker sendiri. Sudah ada banyak program dan peluangnya sudah ada. Tinggal kita bagaimana sih memanfaatkan peluang yang ada tersebut. Misalnya dari Disnaker, misalnya kalian bisa berkunjung ke Disnaker, tanya-tanya tentang informasi pelatihan apa aja yang sedang dibuka, dan informasi lowongan-lowongan perusahaan itu sudah sekarang lewat Disnaker ya Pak. Nanti banyak Disnaker mungkin berkunjung mencari informasi, itu tak ada salahnya, dan nanti akan pasti dilayani. Dan juga dari Bu Ani tadi mengenai tentang bagaimana kita lebih mengembangkan diri supaya kedepannya itu lulusan SMK, bukan hanya lulusan SMK, tapi kita juga mempersiapkan diri untuk bisa membuka wirausaha dan tentunya juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya dan banyak pencerahan yang kita dapatkan dan banyak juga wawasan yang sudah kita dapatkan. Sedikit saya simpulkan mungkin terkait juga dengan jawaban kita sesuai dengan temanya Boundless Innovation atau inovasi tanpa batas. Ya tentunya bagaimana kita bisa fokus untuk ya Bu. Oh ada pertanyaan lagi. Kita buka satu lagi, bagaimana Bapak Ibu masih bisa? Oke masih bisa. Apa? Kami persilakan ini dari Bu Rani, dari Bapak Ibu guru mungkin terkait dengan pertanyaannya nanti saya serahkan kepada Bu Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Hani dari Bendahara SMK Sudirman. Mungkin saya mewakili anak-anak saya juga Pak. Sesuai pengalaman saya, waktu saya menjadi pegawai negeri, saya memasukkan lamaran itu sudah berapa lamaran. Nah, dari lamaran-lamaran yang saya sampaikan, itu ada panggilan interview. Setelah interview, kami menjawab sesuai dengan yang kami inginkan. Bisa, misalnya, apa tujuan Anda masuk perusahaan kami? Kami yang menjawab, karena kami memang mau bekerja. Terus yang kedua, ditanya, berapa gaji yang Anda inginkan? Dengan jujur aja, kita bekerja karena kita mau mencari hasilan. Ya, enggak, Bu. Nah, dari kejujuran kami, kami punya standar gaji yang kami inginkan ya, standar UMK mengatakan atau UMP. Misalnya gitu ya, Pak. Dengan pertanyaan seperti itu, kami jawab jujur, tapi di baliknya kadang interview kami tidak diterima. Nah, sekarang pertanyaan saya, mungkin untuk anak-anak alumni saya, bagaimana jawaban yang benar untuk memastikan
bahwa kita itu benar-benar mau bekerja di perusahaan itu, dan jawaban yang kita kasih itu apakah harus istilahnya memanipulasi. Misalnya terserah bapak lah berapa mau menggaji saya. Apakah dengan perkataan itu kita harus jujur atau harus istilahnya mengikuti apa yang harus mereka mau. Seperti itu Kak. Jadi kan anak-anak kami mungkin ada sebagian yang belum mendapat pekerjaan. Jadi dari pekerjaan yang mereka dapat untuk ada panggilan, mungkin ada kaitannya dengan interview yang mereka dipertanyakan sama pihak-pihak perusahaan. Mungkin ada tips dari Bapak atau Ibu Ani bagaimana jawaban yang seharusnya pada saat interview itu anak-anak bisa istilahnya ada peluang diterima. Mungkin itu Kak. Mungkin saya wakili anak-anak saya, semoga dengan jawaban dari Bapak Ibu bisa membuat anak-anak sama alumni yang istilahnya belum mendapat pekerjaan, insya Allah akan Ibu program di program yang diterapkan, semua ini bisa diterima bekerja semuanya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau untuk Ibu Rani, pertanyaan yang luar biasa juga mungkin mewakili isi hati dari para pekerja Pak, yang terkait dengan bagaimana sih cara kita menjawab terkait dengan interview, apalagi proses interview ini. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kita, apakah kita harus menjawab dengan jujur atau mungkin memberi pulsasi sedikit, hanya ditanya tentang gaji. Kan kita nggak mungkin menjawab samakan aja dengan gaji bosnya, kan itu misalnya agak lain lagi. Atau kita mau minta yang lebih, takutnya kelebihan, kita minta kurang, takutnya kekurangan juga. Nah, mungkin kira-kira dari Bapak Nobin dulu, mungkin bisa menjawab pertanyaan Nurani dan bagaimana sih menghadapi tips. Baik, terima kasih sekali ya Bu ya. Saya rasa ini juga pertanyaan yang sangat baik. Tapi Bu, mulai ini saya bocorkan dikit. Untuk training bagi wawancara itu ada sendiri Bu. Tapi nanti akan saya jelaskan secara garis besarnya ini ya. Baik, ini dari pengalaman saya sendiri juga lah. Saya juga pernah waktu itu sebelum bergabung di ASN, saya juga pernah bekerja di perusahaan swasta, yaitu di Mustika, ya pengalaman saya pribadi. Sangat beragam Ibu. Jadi ketika saya wawancara itu memang malam atau seminggu sebelumnya itu saya coba mengolah diri saya. Bagaimana ketika kita masuk, sikap kita ketika kita masuk, awal dari kita duduk, mengetuk pintu, dipersilakan duduk, bagaimana kita berbicara, itu saya dalami. Jadi saya tahu nih kesulitan terbesar saya di sini. Syukur-syukur kita sudah dipanggil nih. Nah, kemarin kita dibaca, kita dapat poin untuk data wawancara interview. Jadi di situ kita nih tantangan yang berat di wawancara ini. Ya seperti Ibu Rani katakan tadi, tidak semua bisa ya. Ya, kita perlu belajar. Pertama dia saya pernah gagal itu. Saya pernah dua kali melamar itu, mendapat panggilan, di situ nggak ada. Saya coba koreksi diri saya, apa yang kurang dari diri saya. Nah, mungkin pada saat itu saya terlalu panjang ya Bu ya, menjelaskan sesuatu yang bukan jadi pertanyaan dari si penanya. Nah, ini juga jadi bumerang buat saya. Nah, perusahaan itu berprinsip ketika kita berbicara itu kan dikejar terus tuh ekonomi, dikejar terus sampai di mana. Jangan kalau kita bahasa sekarangnya anak ini lebay ya Bu ya, menjelaskan sesuatu itu